Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Reside. Hayo kita mulai. Roh adalah kenangan yang menolak untuk sirna. Mereka melayang dalam kehampaan yang kekal, menunggu saatnya untuk kembali. Sebuah perkumpulan yang bernama Pusat Spiritual tak terhingga terlihat melakukan ritual di samping sesosok mayat. Angin bertiup pelan yang menyapu debu ke dalam rumah. Nenek yang sebagai pemimpin ritual tampak mengundang sesuatu untuk datang. Mayat itu tiba-tiba membuat suatu pergerakan dan terduduk disertai tawa yang terdengar. Nenek lalu mendorong kembali kepalanya dan menyuruh seorang gadis bernama Kue untuk segera menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Nenek berkata dari sekarang mereka dilarang untuk membuka pintu depan. Untuk sementara situasi bisa dikendalikan dan mereka pun diperbolehkan untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba si nenek seperti kerasukan dan bertingkah aneh. Dia pun diamankan ke sebuah ruangan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Identitas mayat itu bahkan tidak ada yang tahu karena memang nenek sendiri tidak pernah mengatakan kepada mereka. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Semua orang terdiam dan pria yang bernama Creed ini dilarang oleh Krue untuk membuka pintu mengingat larangan nenek barusan. Ketukan itu semakin keras dan seorang laki-laki berkata, "Buka pintunya, ini aku." Soy yang kegirangan langsung membuka pintu itu mendengar suara Dutch yang merupakan salah satu dari mereka. Di dalam, Dutch langsung menanyakan di mana nenek. Creed pun mengantarkannya agar dia bisa melihatnya sendiri. Baru membuka pintu sedikit, Dutch sudah langsung dilempari barang. Dutch selalu membuka pintu itu sekali lagi dan masuk ke dalam. Di sana nenek diikat seperti mangsa yang terjerat di jaring laba-laba. Dutch bertanya siapa dan mau apa. Si nenek malah cekikikan lalu melepeh ke muka Dutch. Dutch pun hilang kesabaran dan membacakan mantra untuk melumpuhkan roh yang merasuki tubuh nenek. Creed dan Soy menghampiri mereka dan segera memotong jaring yang mengikat nenek atas arahan Dutch. Dutch berkata roh itu tidak akan kemana-mana dan akan masih berada di seputaran rumah. Tak berapa lama setelah itu, malah mendekati mayat yang tergeletak di meja yang berencana membuka penutup wajahnya. Dia lalu berteriak kaget ketika mayat itu membuat suatu pergerakan. Mendengar teriakan itu, semua orang pun ke sana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Malah berkata dia mendengar suara bayinya yang memanggilnya ibu. Dutch menjawab itu omong kosong dan tidak mungkin. Malah lalu bertingkah aneh dan sekarang dia kerasukan roh. Dutch bertanya kepadanya siapa dan bagaimana dia bisa masuk. Tanpa basa-basi hantu itu lalu menyerangnya. Kali ini roh itu terlihat lebih galak dan langsung dibubuhi sesuatu oleh Krue. Di saat dia lengah, giliran Dutch yang membacakan mantra dan menenangkannya. Sementara hal ini masih bisa ditangani tetapi Dutch mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati karena roh pengembara akan mencari badan lain untuk menetap. Nah, baru juga dibilangin, sekarang Soy yang tiba-tiba tertawa cekikikan entah apa yang lucu coba ya. Ada si Cabe ternyata dia cuma bercanda dong. Dia pun langsung disabet terus-terusan sama tantenya Krue. Nah, sekarang dia benaran kerasukan dan langsung menerkam Creed. Creed juga kerasukan hantu anak kecil yang berkata jangan membuat masalah dengan ayahku sambil loncat-loncat di meja yang ada mayatnya itu. Dari yang cuma satu sekarang menjadi 2 ekor. Dutch dan yang lainnya pun mencoba membaca mantra bersama untuk menaklukkan roh tersebut. Babenya lenyap, anaknya pun segera pergi sambil berteriak. Nob berkata tadi pagi nenek melakukan ritual pemanggilan roh untuk kembali ke badan mayat tapi tak disangka roh gelandangan lain yang juga ikut menyelinap lewat pintu. Dutch memperkirakan kemungkinan itu adalah roh gelandangan penghuni hutan yang terbangun oleh nyanyian nenek dan sekarang mereka sudah berkeliaran di rumah ini. Roh itu mencoba menghabisi mereka satu persatu. Mereka menginginkan badan untuk menerima jiwa lainnya. Dulu nenek pernah berkata roh itu seperti asap yang keluar dari badan yang hangus dan melayang seperti pengembara. Asap yang tipis dan ringkih akan cepat ditiup oleh angin, tapi kadang asap mengembun dan menolak untuk sirna. Mereka seperti menunggu momen yang tepat. Di dunia roh ada sebuah hierarki sama seperti dunia manusia. Jumlah yang terbanyak dari mereka adalah jiwa yang meninggal secara tragis. Korban peperangan atau wabah kematian. Atau mereka yang terbunuh secara keji. Kengerian hebat di detik-detik terakhir mereka mengguncang jiwa dan meninggalkannya tergantung.
Roh-roh ini yang akan tumbuh kuat dan menolak untuk dimaterialisasikan dan mengembara tanpa tujuan. Melayang tanpa arah seperti asap. Roh tak berakar yang mati karena kematian seperti itu tidak akan pernah menemukan rumah. Mereka menghantui hutan dan pegunungan, menunggu untuk kembali ke tempat mereka dulu tinggal. Nah, rumah perkumpulan mereka sekarang berada di jalur yang dilalui oleh roh-roh. Makanya nenek selalu mengingatkan menutup pintu untuk menghindari roh-roh tak diundang. Tapi anehnya saat ritual tadi pagi, nenek jugalah yang membiarkan pintu depan terbuka. Dutch berkata, untuk memanggil roh, pintu depan memang harus dibuka atau apa yang dipanggilnya itu tidak akan masuk. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, mayat siapakah itu yang membuat nenek bertekad untuk menghidupkannya kembali? Di saat Dutch ingin membuka pembungkus kain itu, Crue menghentikannya dan mengatakan ritual belum selesai dan seharusnya kita tidak mengganggu, takutnya sesuatu yang lebih menakutkan mungkin terjadi. Tidak ada jalan lain untuk menghalau roh pengembara lainnya, mereka pun menutup semua akses masuk dengan tulisan jimat sembari menunggu nenek kembali siuman. Soy juga mengalami demam tinggi dan belum sadarkan diri. Crue bercerita Soy diambil sewaktu dia berumur 3 tahun. Ibunya sudah meninggal dan Cruella satu-satunya tante Soy yang adalah kakak dari ayah kandungnya. Ayahnya sendiri sebenarnya meninggalkan ibunya setelah mendapati ibunya sedang hamil dan pergi bersama perempuan lain. Setelah Soy lahir, ibunya mencari ayahnya hanya untuk memintanya menemui putrinya yang selalu bertanya di mana ayahnya. Pembicaraan sederhana selalu membuahkan pertengkaran hebat di antara mereka. Ayahnya yang semakin tak terkontrol lalu menghabisi ibunya. Setelah itu ayahnya sendiri diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara. Soy sendiri tidak tahu cerita itu sampai sekarang karena bibinya mengatakan ayahnya sudah meninggal saat dia masih bayi dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Di tempat lain, Creed seperti berhalusinasi melihat wajahnya penuh dengan darah. Dia pun lalu melepas perban di lehernya yang tadi terkena gigitan Soy saat kerasukan. Nenek pernah berkata roh berbaring menunggu dan menyergap seseorang yang pikirannya lemah. Bau ketakutan membuat mereka tahu siapa target mereka. Mengambil alih badan dan menetap selamanya. Jadinya, untuk melawan mereka, maka harus melawan ketakutanmu sendiri. Roh hanyalah sebuah kenangan. Sisa ingatan yang hidup setelah tubuh membusuk. Roh akan selalu kembali kepada orang yang mempunyai ikatan dengannya. Jika kita punya ikatan dengan seseorang, ketika orang itu meninggal, mereka akan ada di pikiran kita. Roh akan membuat mereka terlihat berjalan dan bergerak, tertawa dan menangis, walaupun hanya kita yang bisa melihatnya. Kenangan bahagia ataupun menderita, ingatan itu akan terhubung dengan seseorang. Malamnya, tiba-tiba lampu mati dan membangunkan Crue. Soy pun hilang entah kemana. Seseorang masuk ke kamar nenek sedangkan Creed tampak sedang melakukan ritual. Crue langsung turun mencari Soy dan mendapati bercak darah di lantai lalu mengikuti tetesan-tetesan darah tersebut. Sesuatu berbunyi yang mengalihkan perhatiannya. Ada sepasang kaki yang berdiri di balik tirai tanpa dia sadari. Pintu depan sudah dalam keadaan terbuka dan Soy berdiri di luar. Di kamar nenek ternyata ada Nob yang seperti berniat buruk. Kembali ke Soy, dia berkata maknya datang untuk menemuinya sambil menunjuk ke suatu arah. Crue segera menariknya masuk tetapi Soy malah mengamuk dan kayang. Soy yang kerasukan itu merangkak terbalik mendekati Crue sambil tertawa. Crue yang semakin mundur ke belakang lalu ditarik oleh sosok yang bersembunyi di balik tirai. Di tempat lain, Nob melancarkan aksinya untuk membekap nenek dengan bantal tetapi beruntung kegap sama Dutch. Dia menanyakan Nob apa yang sedang dia lakukan kepada nenek sambil mencekiknya. Mendengar ribut-ribut di dalam, malah datang memisahkan mereka dan menyuruh Nob untuk pergi. Dutch mengatakan Nob mencoba menghabisi nenek tapi malah masih tidak percaya karena merasa dia tidak memiliki motif. Karena merasa malah membelanya, Dutch akhirnya salah paham dan bertanya apakah dia berselingkuh dengan Nob seperti yang orang-orang katakan. Mereka saling mencurigai di mana malah juga mencurigai Dutch yang berselingkuh dengan Soy sebelumnya. Nenek siuman dan bertingkah aneh di belakang Dutch dan cerita loncat ke Nob. Nob melihat Crue yang diseret oleh dua makhluk kayang yang tertawa cekikikan. Kembali ke Dutch, nenek langsung loncat dan menyerang Mala. Dutch menariknya dan nenek yang kerasukan itu mengatakan aku menginginkan tubuhnya. Di lantai bawah, Crue masih diseret sana-sini entah apa tujuannya. Yang satu nyeret dan yang satu lagi bertingkah seperti monyet. Tapi yang lebih mencengangkan yang dari tadi sembunyi di balik tirai itu ternyata adalah Creed yang lagi kesurupan.
Nah, si anak monyet mulai lapar dan teriak-teriak emaknya minta makan. Rambut Creed tiba-tiba memanjang sendiri. Di kamar atas, si nenek yang masih mengejar mereka akhirnya capek sendiri dan terkapar di lantai. Satu masalah selesai, datang masalah baru. Kini roh itu berpindah ke Mala. Dia berkata kalian semua akan mati. Tiba-tiba si anak monyet meneriaki emaknya dari bawah dan si mama langsung merangkak cepat ke bawah dengan gayanya yang berantakan. Situasi semakin tidak terkontrol di mana keluarga roh sedang reunian di bawah. Creed mendekat dan mencekik Nob. Nob lalu mendapati pisau yang tertempel di badan Creed dan menghujamkannya tepat di mata Creed. Anak setan yang di belakangnya pun histeris melihat bapaknya tumbang dan dia pun langsung meninggalkan raga Soy. Nob langsung mengajak Mala untuk pergi. Dutch menyuruh Nob untuk melepaskan tangannya karena itu bukanlah Mala. Di saat Nob menatap wajahnya yang tanpa ekspresi, tangan Nob langsung dipelintir. Dutch selalu mendekati Mala dan membacakan mantra. Roh itu akhirnya keluar dan Dutch segera membawa Mala yang pingsan untuk masuk ke dalam. Dutch menyuruh Crue untuk segera membawa Soy ke kamar. Nah, sekarang giliran Nob yang kerasukan dan menanyakan di mana anaknya. Dutch segera menutup pintu dan roh tersebut juga tidak melakukan apa-apa. Tak lama setelah itu, Soy terbangun sedangkan Mala masih tidak sadarkan diri. Diceritakan dulu, Mala dan Dutch itu sepasang kekasih. Suatu hari Mala mengabarkan bahwa dia hamil tapi respon Dutch seakan tidak senang mendengar itu. Pertengkaran demi pertengkaran pun selalu mewarnai hari-hari mereka. Setelah itu entah apa yang terjadi. Di saat Mala siuman, mereka merencanakan langkah apa yang harus mereka ambil. Ada 3 roh yang bersarang di rumah, yaitu jantan, betina, dan bocah. Yang betina ada di luar dan mencoba untuk masuk menemui anaknya yang ada di dalam tapi tidak tahu persis keberadaannya. Soy tiba-tiba seperti ditarik ke bawah meja. Crue yang mencoba menolongnya terlempar dan pingsan. Dutch pun segera menolongnya. Mala mulai tidak senang melihat pemandangan di mana Soy yang langsung memeluk Dutch. Ih, pengen gua jambak dalam hati Mala. Dari tangisan menjadi kerasukan. Mala berteriak pada Dutch untuk berhati-hati. Sekarang roh itu bahkan tidak ingin melepaskan Dutch dan ingin melukainya. Malah mengarahkan sesuatu kepada roh tersebut, lalu dia pun berasap dan kejang-kejang di lantai. Si anak setan berteriak memanggil maknya dan di luar maknya pun langsung beringas. Anak itu terdiam sebentar dan tiba-tiba lebih ganas lagi. Bangun dan langsung main gampar. Dia menyerang Mala dan Dutch segera membacakan mantra di belakangnya yang ternyata tidak lagi mempan. Roh itu berbalik dan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengganggu pikiran Dutch. Tiba-tiba dia terhenti yang ternyata ditusuk Crue dari belakang. Setelah itu dia memuntahkan cairan putih ke wajah Dutch. Soy berbalik ke Crue dengan penampilan aslinya, entah benaran dia atau bukan, sambil berkata, "Tante, ini aku." Crue terperdaya oleh tangisannya dan setelah itu roh kembali beraksi yang ingin menggigitnya. Sebelum itu terjadi, Crue menusuknya duluan. Ini sudah pasti berat untuk Crue, tapi dia tidak ada pilihan. Gambaran tentang awal pertama Crue mengadopsi Soy sampai dia beranjak remaja pun muncul di saat-saat dramatis itu. Soy terus mengatakan bahwa dia tidak ingin mati tapi akhirnya dia mati juga. Di luar si betina gak tahu ngapain sampai badan dipenuhi ranting dan akar pohon. Crue yang marah menantang roh untuk masuk dan mengambil tubuhnya. Crue pun mengeluarkan pisau dan bermaksud menusuk dirinya sendiri tapi tertahan oleh roh yang tak kasat mata itu. Dengan sekuat tenaga dia melayangkan pisau itu ke badannya sendiri dan mengakhiri hidup dengan tujuan agar tubuhnya tidak dikuasai oleh roh. Menyaksikan kejadian itu, kini Mala tidak percaya dengan siapapun termasuk Dutch. Kondisi itu juga dipicu karena pengalamannya dulu yang pernah keguguran setelah diberikan minuman herbal yang katanya menguatkan janin oleh si nenek. Setelah itu menurut pengakuan Nob, nenek juga sengaja menghadirkan Nob untuk mengganggu hubungan di antara Mala dan Dutch. Tapi yang terjadi sekarang, Nob beneran suka sama Mala. Saat itu nenek tahu dan menuduh Nob telah mengkhianatinya. Nenek pun mengancam bahwa dia mempunyai banyak bukti yang bisa mempersalahkan Nob. Di tempat lain, Mala berkata kepada Nob bahwa nenek telah menyebabkan dia keguguran dan mengajak Nob untuk pergi jika memang Nob mencintainya. Cerita lompat ke kejadian saat ini di mana Mala terus menuduh Dutch telah bersekongkol dengan nenek dan merahasiakan identitas mayat yang sebenarnya dia sudah tahu dari awal. Di kamar lain nenek sudah siuman sedangkan laki-laki akar pohon ini terus berteriak gila. Mala pun mencoba membuka bungkusan mayat itu sementara si nenek berjalan menuruni tangga.
Ada sebuah gambaran di mana Dutch bertengkar dengan nenek yang melarangnya untuk mempunyai anak, dikarenakan itulah syarat agar Dutch bisa mewarisi kekuatannya. Jadi Dutch sendiri adalah darah daging dari si nenek. Dutch menentang dan berkata akan pergi bersama Mala dan menjalani hidupnya sendiri. Sayangnya di sisi lain, Mala yang sudah berencana kabur dengan Nob melakukan sesuatu yang buruk pada mobil Dutch, dan singkat cerita, Dutch ditemukan meninggal dalam kecelakaan di mana mobilnya nyemplung ke sungai. Nenek dikabari dari pihak kepolisian dan saat itu jugalah dia menyuruh semua anggota melakukan ritual untuk membangkitkan kembali anaknya. Mala yang mengetahui mayat di atas meja itu adalah Dutch langsung syok, begitu pula dengan Dutch sendiri. Ternyata saat Soy komat kamit itu dia berkata, "Kau adalah hantu sama seperti kami." Itulah sebuah kenyataan yang sulit diterima. Di luar, si hantu betina kembali menyelinap masuk dan ingin bertemu anaknya. Jasad Dutch terbangun sambil berkata, "Ibu." Sekarang ibu dan anak sudah di ruangan. 1 lawan 1, si nenek dengan kalemnya berjalan turun. Kedua hantu itu mengincar Mala. Sebenarnya antara Mala dan Dutch itu ada sebuah kesalahpahaman di mana itu memang sudah diatur oleh nenek. Yang benar adalah Dutch sangat mencintai Mala. Dutch tiba-tiba sirna. Si nenek baru panik dan berkata, "Tinggalkan anakku sendiri," sambil berakting. Tentang ketiga roh itu adalah satu keluarga di mana sang ayah sudah meninggal dalam peperangan, sedangkan anak dan ibu meninggal di bawah pohon dan bersumpah akan berkumpul kembali di sana. Dutch membuka mata dan kembali berkumpul bersama ibu dan Mala. Kenangan menyakitkan atau menyenangkan selalu terhubung dengan seseorang, yang artinya kematian bukanlah hal yang mengerikan. Ini hanyalah sebuah transisi, fase perjalanan yang berkelanjutan. Jadi intinya mereka semua sudah mati dan menjadi roh. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.